Oke, kita langsung aja ya bedah materi yang kamu kasih nih. Ada kutipan dari monolog, judulnya Pelan-Pelan Sembuh. Kedengerannya dalam banget sih ini. Iya, judulnya aja udah bikin penasaran ya. Bener. Nah, tujuan kita kali ini simple aja. Kita coba gali perasaan sama perjuangan di balik kata-kata ini. Apa sih yang bikin monolog ini tuh rasanya kena banget gitu. Terutama mungkin buat kamu yang lagi, ngalamin hal mirip lah. Oke, menarik. Dengerin deh penggalan awalnya. Gue capek, tapi belum mau nyerah. Gimana tuh? Langsung ngena kan? Iya, itu kalimat pembuka yang kuat banget. Yuk, kita coba bongkar pelan-pelan. Di bagian awal ini aja udah kerasa banget bentrokan emosinya ya. Ada rasa capek, jelas, gue capek. Tapi di saat yang sama, ada penolakan kuat buat nyerah. Belum mau nyerah. Pengennya sih sembuh, pengen lihat semuanya sembuh. Tapi realitanya beda ya. Iya, malah meski rasanya makin perih, terus ada rasa sesek juga disebutin, pengen bebas dari sesak, tapi di dalam hati tuh masih ada bisikan kayak gue masih kuat. Hati masih coba yakinin gitu. Ini kan kompleks banget ya, gimana tuh? Nah justru itu yang menarik menurutku. Gimana monolog ini jujur banget nunjukin perasaan yang campur aduk. Lelah tapi nggak mau nyerah, sakit tapi pengen sembuh. Ini nunjukin kalau proses penyembuhan atau berjuang itu emang nggak linear, nggak selalu lurus naik terus gitu. Wajar banget kok ngerasain dua sisi ini barengan, sangat manusiawi malah. Iya bener juga. Jadi kayaknya normal ya kalau ngerasa berantakan gitu di dalam. Malah itu tanda lagi berproses ya. Betul, itu nunjukin kita lagi bergulat, bukan berarti kita aneh atau gagal. Oke. Terus dia lanjut bilang, jadi gue jalan aja pelan. Nah ini kayak pasrah tapi nggak pasrah total gitu ya. Gimana tuh maksudnya? Ya kayak, dia kan bilang nggak tahu rasa mana yang benar. Jadi ada ketidakpastian. Tapi dia juga bilang gue masih di sini berjuang. Jadi tetap maju gitu kan. Iya, tepat banget. Dan poin kuncinya itu menurut saya ada di bagian akhir nanti. Tapi soal jalan aja pelan ini penting. Ini bisa dilihat sebagai strategi bertahan yang realistis. Setelah ngakuin capek, perih, sesak, dia nggak maksa lari kencang. Ada penerimaan kalau prosesnya butuh waktu, pelan. Tapi kata kuncinya jalan aja. Ini nunjukin dia tetap bergerak maju, walau pelan. Walaupun mungkin nggak tahu arah pastinya ya. Nah, itu dia. Mungkin arahnya belum jelas. Nggak tahu rasa mana yang benar. Tapi yang penting ada pergerakan. Ini bukan pasrah yang diam aja, tapi active coping lah istilahnya. Dengan kecepatan yang disesuaikan sama kapasitas dia saat itu. Jadi semacam kompromi ya antara kondisi di dalam sama tuntutan buat tetap jalan. Oke, dan puncaknya nih di kalimat terakhir, sambil pelan-pelan ngerawat diri gue sendiri juga. Nah ini, kita sering dengar soal self-care kan? Tapi di konteks ini apa ya makna spesifiknya? Di sini, ngerawat diri itu jadi kayak kunci biar perjuangannya bisa lanjut terus. Bukan cuma soal istirahat bentar. Ini lebih ke kesadaran kalau di tengah badai, capek, perih, sesak itu, kita perlu aktif ngisi bensin emosional sama mental kita. Jadi bukan sesuatu yang dilakuin nanti kalau udah beres gitu ya? Justru jadi bagian integral dari perjuangannya itu sendiri. Karena prosesnya pelan-pelan, nggak pasti kapan selesainya. Jadi ngejaga diri di sepanjang jalan itu penting banget. Biar nggak kehabisan tenaga di tengah jalan. Ini soal sustainability dalam berjuang. Yang ngakuin perasaan sulit kita, capek, sakit, bingung, tapi tanpa harus nyerah juga. Iya, mengakui tanpa menyerah. Tetap gerak maju, walau pelan. Dan yang penting banget, jadiin ngerawat diri itu bagian aktif dari prosesnya, bukan cuma tambahan. Mungkin pesannya kayak, nggak apa-apa kok, jalannya pelan, nggak apa-apa berliku. Asal kita tetap jalan sambil ngejaga diri kita sendiri. Dan ini mungkin kerasa dekat banget ya buat kamu yang lagi dengerin. Di tengah tekanan buat cepat sukses, cepat sembuh, cepat move on, monolog ini kayak ngasih izin gitu loh. Ngasih validasi buat ngejalanin proses sesuai kecepatan kita sendiri. Benar banget. Perasaan campur aduk yang mungkin kamu rasain itu valid. Dan langkah kecil sambil ngerawat diri itu udah bentuk kekuatan tersendiri. Gak harus selalu gaspol kok. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, dari obrolan kita soal monolog ini, ada satu pertanyaan buat kamu renungin sendiri. Monolog ini kan nekenin pentingnya pelan-pelan sambil ngerawat diri pas lagi berjuang.
Coba deh kamu pikirin kalau dalam versi perjuangan kamu sendiri nih, bentuk konkret ngerawat diri yang paling pas, paling jujur, paling efektif buat kamu tuh kayak gimana sih? Apa harus selalu pelan? Ada kalanya butuh cara lain? Apa artinya ngerawat diri pas kamu lagi di titik paling capeknya? Coba direnungin ya.